juga kan salam percobaannya lebih cepat tuh kan, maksudnya kan semua sampah organik dihancurin sama mesin. Ada soalnya kan bau-bau yang kayak gini mah kayak dari sayuran. iya bisa yang itu lantai sapi bisa. Ya. Minyak lalat BSF bukan lalat hijau, ini malah lalat hitam. Rumah lebih cepat. Kalau saya kan ini kali giling seadanya. Berarti baru tahun sekarang ya Pak? Ya, baru tahun sekarang coba ini. Ini gimana sih Pak prosesnya? Pas dari awal kita buat pancingan ya. Pertama kita siapkan dulu dedak 4 kilo, terus air 1 liter, Yakult 1, terus Royco 1, sama gula putih 5 sendok. Tadi kos Pak apa? Royco. Oh Royco. Bumbu masak tuh. Ya, Royco buat pancingan untuk melalat ke sini, maksudnya masuk sini. Sini kita buat pancingan dulu. Sudah buat pancingan, misalnya kan nanti Royco sama gula putih diaduk sama Yakult diaduk. Terus ya, setelah sama air diaduk 1 liter sama dengan dadak diaduk, udah gitu kita aduk dengan air itu. Kita kalau sudah seruk semua, kita simpan dalam plastik selama 3 hari. Kita simpan di, kalau bahasa kuningannya mah di peyem ya, gitu. Fermentasi. Ya, difermentasi dulu. Nah, fermentasi dulu. Sesudah gitu kan nanti sudah 3 hari dibuka, disimpan di dalam wadah. Di dalam wadah, wadahnya boleh apa aja, boleh ember, boleh baskom ya. Terus tutupin sama daun pisang. Nanti setelah 3 hari, 4 hari, alat BSF yang di luar tuh akan datang sendiri. Alat apa namanya Pak? BSF. Ya, datang sendiri dan bertelur di sana. Sesudah bertelur kan dia bau fermentasi itu dari peyem itu ya. Sudah gitu nanti kita ambil ke telur-telurnya, kita masukkan ke sayuran gitu. Pakannya sayuran Pak? Sayuran, buah-buahan, ampas kelapa, bisa apa aja sih kalau BSF mah. Ini untuk pakan bisa Pak? Pakan bisa. Burung gitu? Pakan burung mas yang belum coba, pun pakan ayam, terus pakan burung puyuh, udah coba gitu. Lele apa? Lele, segala ikan mah bisa gitu. Kalau segala ikan mah. Untuk menghasilkan per kilo berapa Pak? Kalau misalnya ini kan satu ini 2,5 gram kita isi, 2,5 gram telur, paling antara 5 kiloan itu bisa dapat. Dari 2,5 gram telur. Untuk harga berapa Pak? Harganya sih sekali kuningan mah kalau bahasa gini mah paling 10.000 atau 7.000 per kilo. 7 sampai 10.000. Pak, sementara pengembangan untuk di desa daerah mana aja yang udah? Saya belum tahu sih, belum ini Bang, ini saya belajar dari desa perkembangan. Dari perkembangan mak itu Cilimus. Dengan Bapak siapa Pak? Faruk Manjuhara. Bapak Zuhara. Sebagai apa Pak? Pelaksana pengelola kebersihan. Ampun kan musim gugur gila. Budayaan magot di LH. Jadi dia
pengelolaan sampah itu kan ada dua ya, ada penanganan dan ada pengurangan. Nah kalau penanganan ya ini dengan armada ini mengangkut dari setiap TPS atau setiap kelurahan desa ke TPA. Nah kalau pengurangan kita mencoba, jadi khusus sampah organik kita olah menjadi maggot. Dan ini adalah tindak lanjut dari studi banding Kuningan waktu itu ke Kabupaten Ciamis. Kenapa kami mencoba percontohan di sini? Jadi jangan sampai kita LH sebagai leading sektor tidak paham gimana budidaya maggot, gimana bank sampah dan lain sebagainya. Kita bank sampah sudah buat di kantor untuk 3 dinas ya, dinas LH, dinas perizinan dengan disub. Nah maggotnya kita coba di sini dengan petugas kebersihan. Nanti kalau sudah dia menguasai atau mahir, baru kita akan coba buat olahan maggot yang agak besar di TPA sendiri. Karena kita bangunan sudah ada, mesin pencatatan juga ada, ya kita akan optimal. Jadi kita sekarang paling tidak ini uji coba dulu lah, kita belajar dulu, kita sudah menguasai jadi enak. Dan yang kedua tujuannya, sekarang beberapa kecamatan desa sudah minta pendampingan untuk kita. Gimana Pak pengolahan maggot? Nah, malu kan kalau LH tidak bisa. Makanya ini kita ingin memberi contoh dulu, ingin belajar dulu, biar nanti ke lapangan, ke desa, kecamatan kita bisa melakukan bimbingan teknik. Dan mudah-mudahan pengolahan maggot ini bisa terus berkembang di desa-desa. Jadi kita mengurangi beban kita, mungkin pengangkutan penanganan sampah ke TPA, dan paling tidak ada pemberdayaan di masyarakat desa. Ada rencana mulai bibit maggot berarti Pak? Rencana kalau memang ini sudah berkembang baik kita akan sosialisasikan ke desa. Karena waktu itu kenapa saya coba maggot, dan memang ada kecamatan Cibingbing meminta kita pendampingan untuk budidaya maggot, menanyakan bagaimana tindak lanjut dari studi banding di Ciamis. Sudah berapa desa Pak yang masuk? Belum sih, kita belum inventarisir, tapi maksud saya kita ingin coba dulu kita. Yang minta pendampingan masih? Waktu itu yang udah minta pendampingan itu kecamatan Cibingbing, kemudian Lebakwangi, Desa Kutaraja juga banyak. Nah, saat itu terpanggil, wah kita harus belajar, kita harus bisa, harus mampu, karena sebagai leading sektor di nasional. Nah, ke depan kalau ini sudah berhasil ya kita akan sosialisasikan ke desa. Karena di Perda 4 2010 bahwa setiap desa kelurahan wajib punya PKN. Artinya di situ sudah ada pemilahan dan pengolahan. Nah, salah satunya kita dorong maggot. Nah, manfaat maggot nanti pengolahan itu selain pakan juga kita pupuk cairnya kan bisa. Itu. Nah, tambahan apa? Pak untuk sehari penanganan sampah rumah tangga berapa Pak? Nah, ini Pak kasih penanganan sampah ya sama dengan kita pelayanan angkutan sampah ya. Kita sehari kurang lebih sampah yang masuk ke TPA itu kurang lebih 200 ton setiap harinya. Setiap hari? Setiap hari, kurang lebih. Itu kan kita pakai asumsi, dengan asumsi kita mobil kapasitas 6 kubik ya. Sekarang udah pakai besi ya rata-rata 75 kubik. Jadi per hari itu kurang lebih 200 ton. Jumlah desa yang kita layani itu baru mencapai 77 desa kelurahan dari 14 kecamatan. Jadi kita baru berapa persen, kurang lebih 54% kita di penanganan sampah, terutama di pelayanan angkutan sampah dengan armada kita. Dan sekarang juga banyak sih yang desa-desa yang udah mandiri gitu, desa dengan anggaran desa membeli mobil sendiri yang sampah ke TPA. Paling desa-desa yang lingkup TPA aja, TPA sendiri. Pak, terus kemudian cara apa sampah di sana gimana Pak? Didaur ulang atau dibakar atau di apa Pak? Oh, di TPA itu kan kita ada proses sanitary landfill ya. Jadi setiap sampah yang datang kita pakai armada kita, alat kita backhoe, sampah yang datang kita ambil, ratakan dan kita urung dengan tanah. Jadi timbul dengan tanah. Kalau dibiarkan kesini kan namanya open dumping, itu kan tidak boleh. Sekarang harus sanitary landfill. Jadi ada proses untuk menangani sampah yang datang itu, kita diambil dari mobil, ini kita ratain pakai tanah, diuruk pakai tanah. Jadi pakai sistem pengurugan sampah, ditata ulang lagi. Organik Semua. Jadi yang namanya TPA itu yang residu, makanya kan kita di pengurangan sampah kita kembangkan, alhamdulillah Pak Kadis di Maggot
kenapa ambil di sini, kita dekat dengan sumbernya juga, dekat pasar Angkaran. Iya. Jadi itu kita sampah organik, bekas sayuran, bekas apalah itu kita tulis. Kita juga akan melangkah lagi. Ini udah berjalan kurang lebih 2 bulan, kita akan kembangkan budidaya ikan lele dulu. Jadi dari hasil maggot di sini kita akan kembangkan bikin kolam kecil di sini untuk pakan ikan lele. Kalau kita berhasil nanti kita kembangkan ke desa. Pak, sejauh ini laporan limbah medis gimana Pak? Kalau limbah medis atau B3 mungkin bukan tanggung jawab kita. Yang limbah B3 itu kita ada pihak swasta yang menangani. Kita cuma sampah domestik aja atau sampah rumah tangga. Tapi tidak ada laporan Pak berapa gitu. Itu mah Secara angka aja. rumah sakit tersendiri terutama sama swasta. Jadi kita mah cuma hanya menangani sampah domestik atau sampah rumah tangga aja. Pak, selain TPS yang di sini di mana lagi Pak? TPA. Oh, TPA. Iya. Kita Kuningan baru 1 TPA. Oh, baru satu. Itu TPA sini tuh udah berumur 20 tahun kurang lebih. Dari tahun 2000 kita di TPA sini itu dengan luas kurang lebih 5,5 hektar. Sekarang tinggal bisa berapa ya Pak? Sebenarnya kalau tadi pengurangan di hulu ya di desa jalan luas gitu misalnya cukup. Yang jadi masalah kan di hulunya belum ada Pemilahan. jadi berat Berarti sekarang Pak tersedia tinggal berapa hektar Pak? kalau nggak salah 1,5 atau 2,3 soalnya masih luas. Makanya kita coba putus rantai itu, jadi nanti dengan DPRD bagaimana di desa harus ada Pemilahan dari sumbernya. jadi residunya saja yang masuk. Jadi kita sebisa mungkin mengurangi sampah itu dari sumbernya, dari rumah tangga masing-masing. Kita memang sejak dulu sosialisasi ke warga masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga, untuk memilah sampah dari sumbernya, dari dapur masing-masing. Jadi yang kita angkut itu benar-benar residu yang udah gak bisa diolah. Jadi TPA itu cuma menampung residu, sisanya aja. Makanya kita kembangkan bank sampah. Bank sampah itu kan ke arah sampah anorganik ya. Jadi kalau istilah dulu mah rongsok gitu. Cuman kita bank sampah. Jadi sampah-sampah plastik anorganik kita kumpulin ke bank sampah. Sampah organiknya kita kembangkan ke maggot atau komposter juga bisa. Komposter sekarang rumah tangga ada. Jadi kita kembangkan ke maggot dan komposter. Siap, makasih Pak.